waqtul asri hiya waqtul asri yadkhulu min khurujil waqti dhuhri ila ghurubis syamsi. Wa waqtul asri utawi waktu asar yadkhulu min khuruji iku manjing waktu asar, yadkhulu iku manjing waktu asar min khuruji awit saking metune waktu dhuhri, awit saking metune waktu zuhur. Kita tahu waktu zuhur terakhirnya itu setelah matahari ada bayangan suatu benda yang menyerupai benda itu sendiri lebih sedikit. Misalnya kita menancapkan tombak ya atau kayu, lah bayangan si kayu itu sudah menyamai bayangannya itu sendiri lebih sedikit. Itu masuk waktu asar. Terakhirnya waktu zuhur itu berarti sudah masuk waktu asar. Lah sampai terakhirnya waktu asar itu sampai mana? Ila ghurubis syamsi, itu mengko ghurubis syamsi surupe serengenge atau matahari. Nah terakhirnya waktu asar itu ketika si matahari penuh atau full tenggelam di muka bumi. Kita bisa melihatnya biasanya di lautan ya, di apa, sunrise ya namanya ya, sunset ya, sunset itu sunset itu terakhirnya waktu asar. Jadi kita harus tahu agar kita tidak seenaknya sendiri sholatnya ya, karena yang seperti saya bilang kemarin bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, sesungguhnya sholat itu ditentukan waktunya atas kamu sekalian orang mukmin. Jadi jangan semena-mena waktu istirahatnya misalnya jam 12 mau masuk kerja lagi, ternyata nggak sempet masuk waktu zuhur. Nah kita sholat waktu zuhur katanya apa? Kan Gusti Allah maha penyayang, maha tahu, maha ngerti. Yang enggak, karena sholat itu ada waktunya sendiri. Jangan seenaknya sendiri kalau kita mau melakukan sholat. Kecuali apa? Kecuali di sini dibagi waktu asar itu menjadi 7. Menjadi 7 seperti halnya waktu zuhur yang saya terangkan kemarin, bahwa waktu asar pun dibagi. Ada waktu fadilah yang artinya waktu fadilah itu adalah waktu utama kita melakukan sholat. Nah, waktu kita melakukan sholat yang utama itu adalah di awal waktu. Misalnya kita cukup untuk melakukan sholat itu 5 menit ya, sebelum masuk itu kita sudah wudhu dan kita sholat asar cukup waktu 5 menit itu kita sudah mendapatkan pahala fadilahnya waktu sholat asar. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu waktu ikhtiar, yaitu waktu pilihan. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya ketika waktu asar itu bayangan suatu benda itu melebihi 2 kali ya, melebihi 2 kali bayangan sedikitnya itu. Misalnya kan tadi kan saya sebutkan waktu asar itu masuknya itu ketika bayangan suatu benda melebihi sedikit. Nah itu 2 kalinya sedikit itu namanya waktu ikhtiar atau waktu pilihan. Dan kita juga tahu ada waktu istiwa ya,
waktu istiwa itu ketika waktu di mana matahari itu di tengah-tengah langit, itu namanya waktu istiwa. Itu di waktu yang akan mendekati sholat duhur. Bayangannya pun enggak ada, soalnya waktu itu posisi matahari itu tepat di atas langit. Nah kalau waktu asar itu bayangannya tepat di bayangan benda itu, tapi lebih sedikit. Nah, jadi jangan salah, bayangannya itu tepat, tapi ada bayangan yang lebih sedikit. Tapi kalau waktu istiwa itu nggak ada bayangannya, bendanya itu nggak ada bayangannya sama sekali. Itu namanya waktu istiwa. Terus yang ketiga, pembagian di waktu asar itu ya, yang ketiga adalah waktu jawaz. Waktu jawaz itu ya waktu yang diperbolehkan untuk kita melakukan sholat. Misalnya sholat asar itu kita masuk waktu asar jam berapa? Itu udah bener ya, udah diupdate itu ya? Belum diupdate dong. Harus sering diupdate. Jadi kalau ada tamu yang kesini ya, itu bisa langsung melihat itu. Nah, seperti yang tadi ada orang asing, jadi lihat-lihatan HP. Kalau lihat dari sana itu udah benar, udah diupdate. Ya, 1 bulan yang lalu Kang Marbot ya, Kang Wenda update. Jadi kita bisa tahu, bisa mendapatkan waktu-waktu yang fadilah. Nah, waktu fadilah itu pahalanya luar biasa, udah 27 derajat kalau jamaah, apalagi ya sholatnya di waktu fadilah. Wah, itu kita panen raya itu. Oke. Terus selanjutnya waktu yang keempat yaitu waktu jawaz dan makruh. Yang dimaksud waktu jawaz dan makruh yaitu hingga tersisa waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat tersebut dengan sempurna. Misalnya itu kita waktu cukupnya melakukan sholat asar itu 5 menit, ya kita hanya cukup itu saja yang kita punya, itu di terakhir itu. Nah, kita melakukan sholat asar di waktu itu, kita masuknya di waktu jawaz tapi makruh. Yang namanya makruh ya, kita kalau mengerjakan tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau meninggalkan kita mendapatkan pahala yang lebih. Soalnya kan kita mengerjakan di waktu yang sempit itu, walaupun kita bisa, itu namanya makruh. Kita nggak mendapatkan fadilah, kita tidak mendapatkan waktu yang jawaz yang sempurna. Jadi kalau kita meninggalkan waktu yang itu, kita melakukannya di waktu yang fadilah atau dilakukan waktu yang jawaz, kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Terus yang kelima yaitu waktu haram di waktu asar. Seperti yang saya sebutkan kemarin, di waktu asar itu waktu yang sangat sempit, sangat sedikit kita untuk melakukan sholat, yang hanya kita bisa melakukan sholat yang cepat pun kita nggak bisa. Misalnya waktu sholatnya kurang 2 menit, kita mau melakukan sholat asar, itu kan sholatnya nanti udah kayak kata X mungkin ya. udah kayak kata X itu, malah nggak sempurna, malah udah nabrak waktu maghrib. Nah, itu kan namanya waktu yang haram. Jadinya ya gimana, waktu namanya haram ya nggak boleh. Walaupun kita melakukan, kita harus harus kodo. Terus yang keenam yaitu waktu uzur. Waktu uzur ya pastinya di waktu-waktu sholat yang bisa dijamak, seperti sholat duhur dan sholat asar bisa dijamak, takdim bisa dijamak, takhir, itu namanya uzur. Yang namanya uzur ya tentunya ada ketentuannya. Misalnya kita melakukan
perjalanan ya, safar, misalnya kita mau pulang atau mau cuti, kan kita perjalanannya kan jauh. Nah, itu kita niatkan di waktu yang sudah masuk, misalnya ya waktu kita berangkat kok belum waktu zuhur, nah kita di tengah jalan udah masuk waktu zuhur, masuk waktu zuhur mau habis, kita udah siap-siap niat di dalam hati bahwa waktu zuhur ini nanti saya akan jamaah takhir di waktu asar. Nanti pas di perjalanan yang ada musola, ada masjid yang kita ada waktu, kita bisa menjamak waktu zuhurnya di waktu asar. Itu namanya waktu uzur. Dan jamak itu ada ketentuan jaraknya 80 km. Kita bisa mengkira-kira 80 km dari Ansong ke Solo udah ada 80 km apa belum? Belum. Di meter belum ya? Kalau PP Udah di meter belum? PP termasuk hitungan ora? Lihat di map. Kalau Belum di ya. PP termasuk hitungan Nah, ora? kita bisa lihat map berapa kilometer itu. Nanti kalau sudah sampai di sana di jamak bisa di jamak. Mau ngguni abdullah toh. Foto Bang Sulato itu. Dan yang terakhir yaitu waktu darurat atau waktu darurat. Waktu darurat itu ya khusus, walaupun waktunya cuma sedikit, cuma kurang 3 menit atau 2 menit, tapi itu khusus untuk orang-orang tertentu. Misalnya yang kemarin saya sebutkan, misalnya orang yang haid ya, cewek haid, ternyata udah selesai haidnya kok waktu asarnya kurang 3 menit, nggak apa-apa, kita wudhu, kita sholat, nggak apa-apa walaupun menyerang waktu maghrib. Contoh yang lainnya ketika kita misalnya Mas Wenda pingsan ya, ada pingsan terus sadar, sadarnya kok belum waktu asar, belum masuk waktu asar lah. Ketika sadar sudah masuk waktu asar, mau habis kurang 3 menit, kita wudhu terus sholat asar, itu nggak apa-apa walaupun nanti nyerang waktu maghrib. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan panjenengan semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.